A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. As-shaimun was-shaimat, Bapak, Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada siang hari ini masih berada di bulan suci Ramadan. Yang ini berarti Allah kabulkan doa kita. Karena 2 bulan sebelum Ramadan kita kan selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Dan sekarang bukan hanya Ramadan pertama, tetapi sudah memasuki Ramadan yang ke-7 atau ke-8? 7, ada juga yang ke-8. Nggak apa-apa, ya. Beda, orang Indonesia udah biasa beda, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kan lebarannya tanggal 10 kan begitu. Nggak ada yang mau mundur. Alhamdulillah, kita sudah memasuki 1 bulan yang Rasulullah SAW dulu menyambutnya dengan memberikan tahniah kepada para sahabat. Jadi Rasulullah SAW memberikan tahniah, congratulation, ucapan selamat kepada para sahabat yang telah memasuki bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah SAW, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, wa huwa syahrun mubarakun, dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang dicucurkan keberkahan. Bukan hanya diberkahi, tetapi dicucurkan keberkahan. Beda ya? Kalau diberkahi itu kayak dikepret doang, set, dah. Tapi kalau dicucurkan, dikucurin terus begitu. Keberkahan itu dikucurin terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak masjid kita tadi sebelum zuhur. Itu dikepret itu sama parfum, makanya wangi kan? Nah, itu. Bapak-bapak nggak ngelihat, kenapa? Belum ada. Tadi saya udah di sini soalnya. Sampai saya nanya, ini apa juga, enak juga nih baunya nih gitu. Untuk masjid saya maksudnya. Ini kita bukan dikepretin sama parfum, tapi dicucurkan berkah. Kapan? Ya Ramadan. Kalau sekarang masih Ramadan, berarti kucuran berkah itu masih terus. Masih terus. Berarti kita kebanjiran berkah ini. Kalau kebanjiran air, bahaya. Repot jasa marga itu. Ya, ada jalan tol banjir, coba. Repot kan? Tapi kalau kebanjiran berkah, alhamdulillah. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Duduk begini aja nih, itu tetap dicucuran berkah, Pak. Jangan sangka. Ini bapak-bapak duduk di sini nih sekarang nih. Ini keberkahan Allah mengucur terus kepada bapak dan ibu-ibu. Ibu ada nggak ya? Ada, alhamdulillah. Duduk aja, Bu. Itu ibu dikucurkan berkah. Termasuk yang ngantuk dan tidur dikucurkan berkah. Lah ini bulan Ramadan. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW yang bilang. Tadi hadisnya barusan dibacakan. Telah datang kepada kalian wa huwa syahrun
mubarakun. Mubarakun itu dikucurkan berkah. Kalau udah di luar bulan Ramadan mungkin diberikan berkah, mungkin enggak. Tapi di bulan Ramadan, Masya Allah. Ini kan kita di masjid Pak Ustadz. Nanti udah selesai pengajian, kembali kerja masih diberkahi. Masih. Kecuali Ramadannya di masjid doang. Di kantor nggak ada Ramadan. Nah itu lain. Nanti balik ke kantor Ramadan masih ada nggak? Masih. Berarti masih dikucurkan berkah. Makanya malu. Kalau kita kerja di bulan Ramadan malas-malesan. Dikasih berkah malas-malesan. Harusnya tambah semangat. Nah itu. Kata Rasulullah SAW, bulan Ramadan adalah bulan yang dicucurkan berkah yang banyak sekali. Mubarakun. Maksudnya apa sih berkah itu? Saya orang Tanjung Priok asalnya. Sekarang tinggal di Taman Mini. Kata orang Tanjung Priok, berkah itu kalau habis pengajian ada berkah itu, bawa berkah. Besek. Berkat itu ya, pakai T ya. Iya. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan bulan berkah. Kata para ulama, al-barakah, nah ini bahasa Arabnya ya. Al-barakatuh hiya ziyadah. Berkah itu maksudnya tambahan. Ya, tambahan. Jadi kalau kita mendapatkan keberkahan di dalam sesuatu, artinya kita mendapatkan tambahan dalam sesuatu itu. Kita di dalam bulan suci Ramadan dapat pahala sholat fardu zuhur barusan. Maka sholat fardu zuhur kita diberkahi. Harusnya pahala kita 1 ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah jadi berapa? Maunya berapa? Gitu aja bagi Allah. Minimal 10 kali lipat. Maksimal terserah kita mintanya mau berapa sama Allah. Ya Allah kalau lebih dari 10 kayaknya keberatan. Ya udah nggak ditambah sama Allah. Tapi kalau ya masa 10 ya Allah, maunya berapa? 20 ya Allah, dikasih sama Allah. 20 kali lipat kebaikannya. Itulah bulan suci Ramadan. Ya. Bapak-bapak menikah dengan 1 istri, diberkahi, ditambah insya Allah. Ketawa bapak dibilang tambah, bukan ditambah istrinya Pak, ditambah rasa rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah, itu maksudnya. Ibu-ibu tenang aja Bu, jangan ini, tenang aja. Ya, saya berada di pihak ibu-ibu, tenang aja. Nanti ada saatnya saya berpihak ke bapak-bapak gitu. Itulah keberkahan. Kita diam-diam ditambah kenikmatan. Kita beribadah seharusnya dapat 1, dilipat gandakan. Dan alhamdulillah bulan Ramadan adalah bulan keberkahan yang kita maksudkan itu. Bagaimana tidak? Kita sholat sunnah saja di bulan Ramadan ini, nilainya seperti kita mengerjakan sholat wajib. Padahal sholat sunnah. Tapi karena ini Ramadan, nilainya di Allah seperti sholat wajib Pak. Apatah lagi kita mengerjakan sholat wajib. Baca Al-Quran. Bapak-bapak kan ibu-ibu biasa baca Quran kan? Selain bulan Ramadan baca Quran. Di bulan Ramadan membaca Al-Quran dilipat gandakan kebaikannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Itulah bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran, karena memang siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, maka kebaikannya sangat dilipat-lipat gandakan. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu membaca biografi Imam Syafi'i, Bapak kenal nggak Imam Syafi'i? Pak, ini masih nyambung apa enggak nih saya nih? Ini jam-jam kritis soalnya nih. Bapak kenal nggak sama Imam Syafi'i? Di mana kenalannya? Tahu lah ya. Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, sahib al-madhhab Asy-Syafi'i al-azim. Imam Syafi'i namanya Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, ya, imam pendiri, bukan pendiri sebenarnya, nggak mendirikan juga, cuman memang karena ilmunya lahirlah yang disebut dengan madhab fikih, madhab Syafi'i.
termasuk dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meninggal tahun 204 Hijriah di Kairo, Mesir. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dia ahli hadis. Dia periwayat hadis, Pak. Cuman kan jarang Bapak-bapak hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Pernah dengar nggak, Pak? Jarang. Padahal ada itu. Berarti Bapak jarang baca hadis nih. Biasanya siapa, Pak? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim. Nah, gitu kan. Padahal ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bukan Pak Ahmad ada di sini. Tapi Imam Ahmad. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi. Ya kan? Ada juga hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Cuma memang orang kurang mengenal. Karena memang Imam Syafi'i lebih dikenal oleh umat ini sebagai imamnya fikih Islam. Makanya kalau disebut fikih, orang di dunia Islam dimanapun, bukan hanya di Indonesia, pasti tidak mungkin tidak menyebut Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i yang sangat luar biasa sekali ilmunya itu, Al-Quran 6 tahun sudah hafal. Imam Syafi'i itu 6 tahun sudah hafal Al-Quran, 30 juz, bukan juz 30 aja. 30 juz. 6 tahun sudah hafal. Kemudian dia hafal hadis yang disusun oleh Imam Malik. Imam Malik itu imamnya mazhab Maliki. Ya, pernah dengar ya? Imam Malik yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, itu dia punya kitab hadis namanya Kitab Muwatta. Kitab Muwatta. Ribuan juga hadisnya itu. Itu dihafalkan oleh Imam Syafi'i tanpa diketahui oleh Imam Malik. Ya, saya ingin cerita sedikit ya tentang Imam Syafi'i ini, baru nanti kita akan masuk pada materi kita. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang cinta ilmu, haus ilmu. Sehingga ketika dia mendengar ada seorang alim yang ada di kota Nabi, kota Madinah Al-Munawwarah, dia bercita-cita ingin belajar ilmu itu kepada Imam Madinah Al-Munawwarah yang namanya Imam Malik bin Anas rahimahullah, untuk belajar ilmu. Dan dia tahu buku yang sangat fenomenal oleh Imam Malik itu adalah Kitab Muwatta namanya. Kemudian dia datang sampai di Madinah, dia ketemu sama pelayannya Imam Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Saya ingin belajar sama Imam Malik. Semua juga pengen belajar di sini, bukan hanya kamu. Terus kamu kenapa tiba-tiba ingin belajar? Kamu dari mana? Saya dari negeri jauh. Nanti saya sampaikan dulu sama Imam Malik apakah dia bersedia menerimamu menjadi murid. Akhirnya disampaikan kepada Imam Malik, ada seseorang yang ingin menjadi muridmu. Tanyakan siapa namanya, dari mana? Nama kamu siapa? Saya Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Lagi, namanya Syafi'i namanya. Oh gitu. Bilang ke dia, mau belajar apa? Kamu mau belajar apa? Mau belajar Kitab Muwatta Imam Malik. Imam maksudnya. Katanya mau belajar kitab Anda, Kitab Muwatta. Oh gitu. Sampaikan lagi ke dia, yang mau belajar boleh, tapi syaratnya harus sudah hafal dulu. Harus sudah hafal Kitab Muwatta, baru boleh menjadi muridku belajar Kitab Muwatta. Sampaikan lagi kepada Syafi'i. Ya Syafi'i, kata Imam Malik, yang mau belajar Muwatta harus hafal dulu. Kata Imam Syafi'i, saya udah hafal. Saya udah hafal katanya. Udah hafal katanya Imam. Hah? Mana panggil sini? Panggil. Anta Syafi'i? Naam, Syafi'i. Kamu udah hafal? Udah. Coba lanjutkan ini. Tes sama dia, sama Imam Malik, ya kan? Ya nggak perlu lihat-lihat lagi, orang dia yang nyusun kitabnya, ya kan? Dia udah hafal juga namanya Imam Malik. Di tes pertengahannya, saya nggak tahu apa gitu pertengahannya. Lanjutin sama acak lagi yang depannya, lanjutin, lancar lagi. Acak lagi belakang, lancar lagi. Bener ini. Ya udah langsung aja. Akhirnya diterima. Itulah Imam Syafi'i. Ya, imamnya fikih kaum muslimin di Indonesia pada umumnya, dan imam fikih kaum muslimin di seluruh dunia Islam insyaallah. Imam Syafi'i yang sangat hebat itu. Kajiannya yang nggak jauh-jauh kajian fikih. Fikih Syafi'i itu yang sekarang kita kenal, ya. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan ditinggalkan itu. Kajian-kajian fikih Imam Syafi'i itu ditinggalkan sama dia. Nganggur dong? Enggak. Diganti dengan apa? Diganti dengan tilawah. Dan nanti kalau ada kesempatan
membahas tentang makna dari Al-Quran. Tapi konsentrasinya bukan itu. Konsentrasinya pada tilawah, alias apa? Baca. Kan ada yang nanya, Ustadz, lebih utama mana? Menghatamkan Al-Quran dengan banyak atau memaknai Al-Quran? Tadarus Al-Quran artinya mendalami Al-Quran, tafsirnya dan segala macam. Konsekuensinya bacanya jadi sedikit, kan gitu. Ya. Maka kata para ulama, diutamakan baca. Diperbanyak baca. Nanti baru di sela-sela kita belajar maknanya, belajar tafsirnya. Gitu. Jadi lebih banyak menghatamkan baca Al-Quran, itu lebih diutamakan. Dan Bapak, Ibu-Ibu tahu nggak? Imam kita, Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, berapa kali menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan? Ada yang tahu? Ya, siapa? Masya Allah. Pak siapa, Pak? Pak Rama ya? Pak Rama puasa? Masya Allah. Puasa aja bisa jawab benar. 60 katanya. Ya. Betul, Pak. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 6 kali khatam. Ini hari ke-7. Ada yang udah khatam nggak? Bapak dulu saya tanya nih. Bapak ada yang udah khatam, tunjuk tangan, Pak. Hari ke-7 sudah khatam 1 kali Quran. Baca, bukan ngapa-ngapain, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus sampai qul a'udzu birabbin nas, khatam. Ada, Pak? Tunjuk tangan. Belum. Ibu-ibu? Nggak ada yang nunjuk, ibu-ibu? Nggak kelihatan soalnya saya. Nggak ada yang nih. Mungkin ada yang nunjuk kali ini, cuma saya nggak kelihatan nih. Bukan nunjuk, Bu. Ngomong, Bu. Ada gitu, Bu. Ada, Bu? Belum. Ya. Jadi ini motivasi tersendiri bagi kita. Ustadz, saya kan bukan Imam Syafi'i. Ya memang betul. Siapa yang bilang ente Syafi'i? Ya. Tetapi ini tradisi para ulama kita di dalam memuliakan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Ya nggak bisa 6 kali, paling 60 kali, paling enggak sekali lah. Wajar nggak, Pak? Ramadan sebulan nih, ini 29 apa 30 hari nih kemungkinannya nih? Maunya 29 apa 30? Maunya 29, ya kan? Iya, nggak apa-apa lah. Ya kan bisa 29, bisa 30. Nanti tinggal kita ikut aja sidang isbat dari Kementerian Agama kan gitu, ikut aja. Ya bisa 29, bisa. Kalau katakanlah 30, targetnya 1 kali khatam Al-Quran itu 30 juz, berarti 1 harinya 1 juz. 1 juz mushaf Madinah itu 10 lembar. 1 lembarnya 2 halaman, 2 kebetan istilahnya. 1 kebetan. Ya 1 halaman itu 1 kebetan, 2 halaman. Berarti 1 juz itu 20 halaman, 10 lembar. Masih mungkin kan nggak 1 hari ini? Kira-kira menghatamkan 1 juz 10 lembar Al-Quran itu 1 hari. Masih mungkin kan nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau memungkin berarti minimal 1 kali khatam bisa kita lakukan. Nah, mari kita coba. Karena ini bulan Ramadan, kapan lagi? Pak Ustadz, cetek itu mah. Saya mah 1 bisa, lebih juga bisa. Bagus. Berapa? 2 saya mah. Kalau 2 kali berarti 1 hari 2 juz. Kan gitu. 2 juz mah cemen Pak Ustadz. Kemarin juga tahun lalu saya udah 3 juz. Berarti gimana? Minimal 3 juz juga dah sekarang dah. Berarti 1 hari 3 juz. Silahkan diatur. Silahkan, nggak dipaksa. Ya, yang penting kita hidupkan bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai 1 hari Ramadan 24 jam tidak ada baca Al-Quran 1 ayat pun. Musibah kabirah, musibah besar. Kalau ada seorang mukmin melewatkan 1 harinya di bulan Ramadan, belum 1 ayat pun dia baca. Naudzubillah. Baca Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran. Ya, supaya keberkahan itu bertambah. Baik Bapak Ibu, soimin, soimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Bulan Ramadan, kata Nabi, bulan yang dicucurkan keberkahan. Berkah artinya bertambah. Bertambah bukan hanya dari segi jumlah hitungan, tetapi juga bertambah dari segi bobot, nilai, dan kualitas. Dan ini banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita. Ramadan lebih khusus lagi. Di luar Ramadan banyak keberkahan-keberkahan, tapi di dalam bulan Ramadan lebih khusus lagi dicucurkan keberkahan itu. Contoh, kata Nabi SAW, siapa yang melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, maka seolah-olah dia melaksanakan ibadah haji bersamaku. Tuh, Pak. Umroh di bulan Ramadan, nilai pahalanya disamakan oleh Rasulullah SAW dengan seperti kita mengerjakan haji, ibadah haji, bersama Rasulullah SAW. Oh, ya kan? Berapa kangennya kita kepada Rasulullah, mimpi ketemu Rasulullah saja, nggak tahu ada yang udah bisa apa enggak, gitu kan? Ini umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Rasulullah SAW. Ini kan keberkahan namanya. Umrohnya sama, apa namanya nih? Ihram di miqat. Kalau langsung ke Mekah, ya berarti nanti di pesawat, ya kan, di Alam-Lam atau di apa namanya nih, di miqat yang di pesawat. Atau kalau lewat Madinah, berarti di Bir Ali. Sama. Habis itu tawaf 7 kali. Habis itu sa'i. Sofa ke Marwah 7 kali. Habis itu tahallul. Selesai. Sama. Di luar Ramadan sama. Di bulan Ramadan sama. Tetapi nilainya, bobotnya nggak sama. Yang umrah di bulan Ramadan seperti dia haji bersama Rasulullah SAW. Ustadz, saya alhamdulillah. Tahun lalu, Ramadan tahun lalu, saya umrah Pak Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan umrohnya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya nggak perlu haji lagi ya Pak Ustaz. Kan udah haji. Itu bersama Rasulullah lagi, nggak sembarangan ini. Berarti alhamdulillah saya nggak perlu haji lagi. Berarti nomor porsi saya yang bayar 25 juta bisa saya tarik dong Pak Ustaz. Lumayan buat bisa beli korma. Gitu. Lumayan bisa buat beli baju lebaran. Enggak begitu. Ya, udah tetap nomor porsi biarin aja. Masih lama ya biarin aja udah, nggak usah dipikirin. Yang penting udah dapat nomor antrian, nomor porsi. Lah katanya udah haji bersama Rasulullah. Nilainya, kewajiban hajinya tetap harus berangkat 1 kali seumur hidup, dilaksanakannya nanti ketika sudah mampu. Itu tetap nggak tergantikan. Tapi pahalanya sudah dapat. Gitu. Nilainya sudah dapat. Itulah keberkahan. Tadi ya, sholat sunnah dianggap seperti pahala, nilainya seperti melaksanakan sholat fardu. Ini kan keberkahan namanya, nambah nilainya. Ya. Kemudian apalagi orang sholat berjamaah dengan sholat sendiri-sendiri sama. Ada takbiratul ihramnya, ada fatihahnya, ada rukuknya, ada tasyahudnya, sama. Tetapi berbeda kalau kita kerjakan berjamaah. Kata Nabi SAW, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ashrina darajah. Sholat berjamaah nilainya, bobotnya, kualitasnya di hadapan Allah 27 lebih baik daripada kalian sholat sendiri-sendiri. Sholatnya sama, rukunnya sama, syaratnya sama, apanya sama, waktunya sama. Tetapi pahalanya berbeda, nilainya berbeda. Ini yang disebut dengan apa? Barokah, berkah. Sehingga usia kita yang tidak panjang nih Bapak Ibu. Usia kita ini pendek Bapak Ibu sekalian, nggak panjang usia kita nih. Usia kita ini cuman 1,5 jam. Dari mana taunya? Allah yang bilang. Kehidupan kalian di dunia ini, bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, 1 hari kehidupan akhirat, ka'alfisanatin mimma ta'uddun. Seperti 1000 tahun kalian hidup di dunia. 1 hari akhirat, itu kata Allah, seperti 1000 tahun kalian hidup di dunia. Ada nggak yang umurnya 1000 tahun orang? Nggak ada. Yang paling lama Nabi Nuh, itu pun kurang, 950 tahun, 1000 tahun kurang 50. Ya, nggak ada lah. Kita bagi 2, 500.
Kalau 1000 tahun sama dengan 1 hari, berarti 24 jam, maka dibagi 2, 500 tahun, 12 jam. Ya, gitu kan? 12 jam akhirat, 500 tahun dunia. Ada yang 500 tahun umurnya? Nggak ada. Ya. Bagi 2 lagi, 250 tahun, berarti 6 jam. Ada yang umurnya 250 tahun? Nggak ada. Bagi 2 lagi, 125 tahun, berarti cuma 3 jam. Ada yang 125? Ada dulu, orang Cina, masuk Guinness Book of Record. Tapi udah mati sekarang, udah meninggal, udah nggak ada lagi. Ya cuma 1-2 mah ya, nggak ada lah namanya, ya kan? Nggak ada itu. Bagi 2 lagi, 62,5. Betul ya? 125 tahun bagi 2, 62,5. Itu berarti sama dengan 1,5 jam. Ada yang umurnya 62,5 tahun? Itulah umur kita. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60, 70 udah dapat bonus itu dah. 80 udah banyak bonusnya itu. Ya, ada, tetapi segitulah. Jadi umur kita ini nggak banyak, 1,5 jam doang. Ya. Indonesia lawan Irak. Kalah Indonesia 3-1 kemarin Piala Asia. Itu 2 kali 45 jam, lebih panjang itu. Kita cuma 1,5 jam doang. Jadi singkat sekali. Tapi karena agama ini dijanjikan keberkahan oleh Allah, Ramadan ini dicucurkan keberkahan oleh Allah, kita seolah-olah usia kita ribuan tahun, Pak. Ratusan tahun. Padahal usia kita cuma ya segitulah. 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi karena kita mengerjakan amalan agama kita, khususnya bulan suci Ramadan, usia kita jadi seperti panjang. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000, berapa lama tuh? 1000 bulan. 83 tahun lah kurang lebih. 83. Di sini ada yang 83 tahun, Pak. Pensiun 83 tahun, ya kan? Pensiun pun ya belum tuh 83 tahun di sini. Saya tahu di sini banyak pensiunan. Tapi belum 83 tahun kan? Ini 83 sehari doang. Bukan sehari, semalam. Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar, Pak? Bu, Lailatul Qadar kapan? 10 hari terakhir nanti bulan Ramadan. Terutamanya malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Cari itu. Saya udah nyari-nyari, Pak Ustadz, nggak ketemu. Ente nyarinya di mana? Nyarinya di pasar, ya nggak ketemu lah. Nyarinya di mana? Di tempat ibadah, di masjid. Makanya iktikaf. Kalau orang itikaf di masjid, ketemu nggak sama Lailatul Qadar? Insya Allah ketemu. Tapi jangan ngalong. Kalau ngalong, bisa jadi begitu kita keluar, dia datang nggak ketemu kita, gitu kan? Oh, coba Pak, ya saya nasihati diri saya dan Bapak Ibu-ibu, paling tidaklah seumur hidup sekali aja iktikaf full 10 hari terakhir Ramadan, full sekali aja paling nggak. Targetkan Pak. Bapak Ibu-ibu di sini kan ada jatah cuti ya. Setahun berapa? Setahun berapa jatah cutinya? 15. Di sini 15. 15 di sini berapa? 11. 14. Ini 10, Pak. Tinggal diatur. Kalau Bapak niat minimal sekali doang seumur hidup, sekali aja seumur hidup. 10 hari full, nggak ngalong. Kalau itikaf ngalong, yakin semua kita itikaf, cuman ngalong istilahnya. Ntar pagi kerja, ntar masuk malam masuk lagi ke masjid, gitu kan. Ini yang full sebagaimana dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal sekali, seumur hidup sekali. Habis itu ya udahlah balik lagi nanti. Full lah 14 hari apa gitu. Diatur Pak. Gimana caranya? Kalau orang niat bisa apa enggak? Bisa. Maling aja niat bisa kok. Sampai begadang-begadang dulu nunggu orang lengah baru dia maling. Maling itu bisa ngorbanin waktu. Apalagi ini Lailatul Qadar sekali doang seumur hidup. Full 10 hari 10 malam di masjid nggak kemana-mana. Sebagaimana Rasulullah SAW. Nah, itu 83 tahun.
Ya Allah, berkah usia kita. Usia kita belum tentu sampai 83 tahun. Itu satu kali Ramadan. Kalau Ramadan kemarin kita begitu juga, udah berapa ratus tahun usia kita, seolah-olah loh. Usia kita memang segini kan, nama-nama segini. Tapi nilainya di sisi Allah, itu. Inilah yang disebut dengan barokah. Wahuwa syahrun mubarakun, dan bulan Ramadan itu adalah bulan berkah, dicucurkan keberkahan. Maksudnya seperti itu. Banyak kesempatan. Amalnya satu, tapi pahalanya banyak. Pekerjaannya ringan, tapi janjinya kelipatannya lebih digandakan kemuliaannya oleh Allah. Itu banyak di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu-waktu yang penuh berkah ini di bulan suci Ramadan dengan melakukan amal baik, ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat, menjauhi dosa, dan kita berarti menabung pendaringan amal soleh kita supaya penuh di bulan suci Ramadan, sehingga nanti ketika ditimbang di yaumil hisab, yaumil mahsyar, timbangan berat kebaikan kita lebih berat, sehingga akhirnya dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, waktunya katanya sampai jam 1 ya. Ini sudah jam 1 pas 00 lagi nih ya. Saya sebagai pemberi materi memberikan hak Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dan bertanya jawab setelah kajian ini disampaikan. Ada hak Bapak Ibu untuk bertanya, berdiskusi, dan bertanya jawab. Yang ingin menggunakan haknya saya persilahkan, yang tidak juga tidak apa-apa, saya tidak paksa. Tetapi hak harus diberikan kepada yang punya hak. Bapak Ibu-Ibu berhak untuk bertanya. Mungkin ada yang belum difahami, mungkin ada sesuatu yang kurang ditambahkan, gak jadi masalah. Ustaz, itu tadi kurang tuh, ayatnya kurang, saya tambahin. Jazakumullah khair, nggak apa-apa ya. Sekarang saatnya, tergantung waktu yang tersedia. Ya, nambah-nambah dikit nggak apa-apa kan Pak ya. Jam 1 katanya selesai, ya nambah-nambah dikit lah untuk melaksanakan hak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, maka saya persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya khusus tentang materi tadi atau permasalahan yang lain dalam keislaman, ya jangan nanya masalah fisika dan matematika sama saya, nggak tahu saya, ya tapi nanya masalah agama, silakan. Saya persilakan, haknya Bapak Ibu untuk bertanya dan berdiskusi. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Ini mic-nya sudah siap, ya nggak usah khawatir. Mana tadi mic-nya? Ini ada. Oh ini. Tadi. Kalau ada, silakan. Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan ibu-ibu yang ada hadisnya atau apa, bahwa kebaikan orang itu di rumahnya, itu bagaimana nilainya dengan yang kalau dia mau buat atau di rumahnya, apakah di rumahnya lebih baik daripada buat terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khair. Dari Pak siapa? Agus Widodo. Pak Agus Widodo, jazakumullah khair. Mudah-mudahan Pak Agus diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan serta keluarganya semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada salat sendirian senilai 27 derajat. Salat berjamaahnya di mana? Untuk bapak-bapak itu salat berjamaahnya di masjid. Hukum salat berjamaah di masjid apa? Ada dua para ulama fikih kita. Fikih Ahlussunnah wal Jamaah madzhab yang 4, ada dua pendapat. Ya. Jumhur ulama, sebagian besar ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Salat berjamaah di masjid bagi bapak-bapak hukumnya sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah. Kecuali madhab Hambali. Madhab Hambali itu mengatakan wajib laki-laki sholat berjamaah di masjid. Bapak-bapak, jumhur atau Hambali? Nah, itu aja pokoknya. Saya hanya menyampaikan dari segi keilmuannya. Madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki mengatakan sunnah muakkadah. Ya, sunnah ditekankan. Dalilnya apa? Dalilnya sama. Kalaulah saya tahu seseorang itu bisa datang ke masjid namun tidak datang ke masjid, kata Rasulullah SAW,
maka saya ingin membakar rumahnya. Laki-laki yang sholat berjamaahnya nggak di masjid, kata Nabi SAW dalam hadis itu, pengen sebenarnya saya bakar rumahnya, katanya begitu. Hadis ini difahami oleh mazhab Hambali sebagai hadis wajib sholat berjamaah. Tapi dalam mazhab jumhur, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki mengatakan tidak wajib, sunnah. Cuma sunnahnya ditekankan. Hadisnya sama, namun kesimpulan fikihnya berbeda. Nggak apa-apa yang seperti itu para ulama kita. Ya. Jadi sholat berjamaahnya di masjidnya memang untuk bapak-bapak di masjid. Kalau ibu-ibu ada hadis yang mengatakan sholat utama ibu-ibu adalah di rumahnya. Bahkan ada penjelasan yang merincinya. Di rumahnya itu lebih afdol lagi di kamarnya. Ada penjelasan yang lebih rinci lagi di kamarnya. Yang lebih utama lagi di pojok kamarnya. Begitu, ya kan? Waduh, ibu-ibu terkucil banget gitu kan? Bukan terkucil. Itu nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk kebaikan kaum ibu-ibu. Para ulama memahami hadis tadi, keutamaan sholat ibu-ibu lebih utama di rumah. Para ulama sebagaimana biasa ulama fikih memahaminya dengan berbagai macam pemahaman. Ada ulama fikih yang memahami apa yang letterlocknya. Letterlock itu apa? Tekstual. Tekstualnya ya udah orang disuruh di rumah, yang utama di rumah, udah jangan ke masjid. Ke masjid berarti tidak lebih utama. Boleh tapi tidak utama, yang utamanya di rumah. Kata para ulama yang memahaminya tekstual. Kata ulama yang memahaminya kontekstual, maksudnya bukan itu. Rasulullah melarang itu karena fitnah. Perempuan itu apalagi zaman Nabi SAW pergi ke masjid sendirian dari rumahnya, itu bahaya, fitnah itu. Kalau ditilep sama orang gimana, siapa yang tahu? Nah, begitu, ya. Makanya lebih baik di rumah, dia aman. Di rumah pun di kamar supaya nggak ada orang yang ngintip, nggak ada macam-macam, supaya kehormatan, kemuliaan wanita muslimah itu terjaga. Begitu kata para ulama yang memahaminya kontekstual. Jadi kalau unsur fitnahnya teratasi, maka wanita boleh sholat ke masjid. Dari mana taunya? Ada hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, La tamna'u ima'akum masajidallah. Jangan kalian halang-halangi wanita-wanita muslimah kalian yang ingin sholat ke masjid. Jangan dihalangi, kata Nabi. Berarti ada juga keutamaannya. Berarti kata para ulama yang kedua, yang memahami hadis tadi kontekstual, maksudnya menghindari fitnah. Kalau zaman sekarang, wanita bisa pakai mobil umpamanya atau jalan bersama-sama aman, tidak ada fitnah, tidak ada bahaya dan segala macam, maka dia dapat keutamaan juga ke masjid. Kan begitu. Maka silakan ibu-ibu. Ibu-ibu ingin mengamalkan hadis Nabi yang tadi yang difahami oleh para ulama yang kelompok pertama, tekstual, ya, yang utama di rumah, insya Allah ibu-ibu dapat keutamaan. Tetapi berjamaah tetap. Nilai berjamaahnya itu tetap. Kalau sendiri-sendiri ya pahalanya sendiri. Di rumah mendapatkan pahala yang tadi itu 27. Kalau berjamaah dengan anaknya, dengan orang, dengan ibunya, dengan siapa berjamaah di rumah, itu dapat keutamaannya 27. Kalau sendiri ya cuma satu tetap, Pak. Keutamaan di rumah tuh keutamaan apa? Ya keutamaan hadis tadi Nabi. Hadis Nabi tadi. Ini yang tekstual ya. Yang kontekstual, saya mau ke masjid. Masjid aman kok. Ya, di sini saya nggak dilihatin sama bapak-bapak. Kenapa tutup? Ya, sampai kita aja nggak tahu ini ibu-ibu masih ada apa enggak. Ibu-ibu masih on apa enggak? Udah ngantuk apa tidur? Kita kan nggak tahu. Saking amannya, ya kan? Jadi gimana? Ada keutamaan tersendiri juga ibu-ibu ke masjid sekarang. Menurut pendapat ulama yang kedua, yang kontekstual. Nah, begitu. Jadi berjamaahnya itu. Berjamaahnya yang 27. Kalau tidak berjamaah ya cuma satu. Kayak ibu-ibu kalau di rumah untuk mendapatkan 27 itu ya berjamaah juga. Ya, pada waktunya juga lebih nilainya lebih pol ya, mendapatkan pahala keberkahannya, kelipat gandaan kebaikannya. Kalau bapak-bapak nggak ada lagi, memang ke masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid memang hukumnya sunnah muakkadah ya, kecuali mazhab Hambali yang mengatakan wajib ya. Orang-orang Saudi itu mazhabnya Hambali. Saudi, Uni Emirat, Qatar, Kuwait itu mazhabnya Hambali. Pokoknya wajib ya, mereka laki-laki, bapak-bapak sholat berjamaah ke masjid. Kita tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Sunnahnya ditekankan. Kita ini kadang-kadang gini, Pak. Sunnah kan? Sunnah ini
Maksudnya apa? Sunnah ini maksudnya dia nggak sholat, itu maksudnya nggak sholat berjamaah, nggak begitu ya. Sunnah muakkadah bukan sunnah ini, bukan begitu ya. Kalau kita tidak mengerjakan sunnah muakkadah berarti kita tidak peduli dengan sunnahnya Rasulullah. Begitu harusnya difahaminya. Walaupun secara fikih sunnah itu ditinggalkan tidak berdosa, iya betul itu, tapi kan rugi. Rugi bulan Ramadan nggak berjamaah, padahal kita bisa tidur aja di kantor. Untuk apa? Ya, lumayan, mumpung istirahat dari jam 12 sampai jam 1, tidur lumayan. Ya tidur doang. Kalau tidur ngapain ke kantor, di rumah aja kan begitu. Ya sudah, datang azan. Apalagi tadi muazinnya azannya enak banget. Ya, langgam Somalia, langgam Madinah. Ya kan? Datang masjid, sholat berjamaah, enak kita. Ya kan dapat pahala 27 derajat, Masya Allah. Begitu. Jadi, kita tetap proporsional. Apa itu? Berjamaah 27 derajat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama. Mau 27 derajat? Berjamaah. Cuma kalau mau memahami di rumah lebih utama, silahkan berjamaah dengan anaknya, dengan pembantunya, dengan ibunya, dengan siapa? Berjamaah. Berjamaah kan minimal satu imam, satu makmum udah berjamaah itu. Tapi bapak-bapak, jangan berjamaah di rumah, Pak. Dengan alasan, kasihan saya Pak Ustadz. Istri saya kalau saya nggak sholat di rumah, nggak berjamaah. Jadi gimana? Ya udah saya sholat berjamaah di rumah. Ya udah, berarti Bapak menjadi muslim yang solihah. Nah, ini kan, karena sholat jamaahnya di rumah. Ya nggak apa-apa, namanya orang bebas kan, milih kan bebas. Ya nggak boleh nggak sholat, ya benar nggak boleh. Cuma ya kalau di rumah, padahal mampu. Beda kalau sakit, beda kalau nggak mampu. Hujan deras, ada itu uzur syar'inya, ada, ya kan? Ini santai, makan enak, cuaca terang, nggak ada halangan di rumah. Alasannya berjamaah sama istri. Ya udah silakan aja kalau mau jadi orang soleha, silakan kan begitu. Nah jadi seperti itu Pak ya. Ya kita sholat berjamaah. Baik. Ada lagi? Tadi kayaknya sebelah sana saya lihat ada yang nunjuk. Silakan Pak. Gini kelihatan gitu sedikit ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan di sini tuh karena bisa itikaf tuh tadi yang kayak Pak ya, ada orang bisa dah harap banyak itikaf itu untuk fokus kita dah. Gitu ya. Nah, yang itikaf ada kagak? Gitu. Iya. Itu. Iya. Yang kedua, ini pertanyaan dari punya di rumah. Kenapa puasa itu dari subuh sampai maghrib? Kenapa nggak maghrib sampai subuh? Masya Allah. Iya kan katanya kalau puasa itu kadang kenapa nggak tidur aja gitu kan? Iya. Ajaran itu dari dulu saya belum pernah dengar nih dari maghrib sampai subuh. Pakai apa subuh ya? Iya. Penjelasannya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Pak Hardi ya, Masya Allah, Hardi. Sesuai dengan namanya Hard. Keras, tegas, ya mantap ya. Ya Insya Allah. Yang pertama tadi tentang, apa itu tadi? Itikaf. Pokoknya haram dah sama pimpinan. Jangan bilang haram-haram dulu. Ntar pimpinannya ada di sini, ntar dia marah. Gitu kan. Iya. Namanya manusia Pak. Ya. Manusia itu punya hati, punya perasaan, punya iman, ya kan? Apalagi ini bulan Ramadan, nah gitu. Ya nggak ada salahnya kita coba, ya kan? Tahun lalu, pokoknya nggak ada begitu. Namanya orang bisa berubah, ya kan? Siapa yang memastikan manusia itu nggak berubah? Berubah. Kita aja berubah kok, ya kan? Tahun lalu umurnya 35 tahun, sekarang 36 tahun, berubah, gitu. Emang Pak Ustadz 36 tahun? Iya dulu waktu 36 gitu. Ya. Katakan, ya kan? Sekarang pun sama seperti itu. Tidak perlu putus asa. Tetap canangkan di sini amalun fadil. Amal utama yang namanya iktikaf. Tetap. Kenapa? Kita memakai hadis Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat. Orang dapat pahala. Kelipat gandaan pahala, kelipat gandaan pahala berdasarkan apanya? Niatnya. Kalau niatnya cemen, ya nggak bisa. Ya udah nggak dapat. Dapat halangan satu, nyerah. Udah segitu doang. Tapi kalau niatnya azamnya kuat,
nggak sini cari tempat lain, nggak sini begini caranya. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kata para ulama, hebatnya niat berbanding amal itu sendiri. Keutamaan niat daripada amal itu sendiri di situ. Kalau amal ya udah segitu dah. Terserah Allah mau melipat gandakan atau tidak. Tapi dianya satu kali ya udah satu kali dah. Tapi kalau niat, oh enggak. Itu orang sudah niat untuk iktikaf. Halangannya apa? Bos nggak bakalan ngizinin ini. Ya. Tapi karena dia udah niat, dia datang pribadi sama bosnya. Kalau dia berani, itu minta izin. Sekali aja tahun ini, sekali doang. Ya, seumur hidup, kata Pak Ustadz, paling nggak seumur hidup sekali. Izinkan ya Pak ya sekali. Kata, umpama ini contoh ya kan. Kata bosnya, kagak. Gitu kan. Pokoknya harus datang. Kalau iktikaf malam aja, siang datang ke sini. Bener deh Pak, nggak bisa nih. Nggak bisa. Umpama gitu kan. Ya sudah, jangan putus asa, jangan di sini. Ya nggak bisa itu. Jangan Pak. Tetap saya harus mendapatkan kemuliaan iktikaf. Gimana caranya? Cari jalan lagi. Supaya tetap bisa. Ternyata bisanya ngalong-ngalong juga. Paham maksudnya ngalong, Pak? Bos kita kan maunya bukan kita nggak boleh iktikaf. Tapi jam kerja kita harus datang. Kan itu sebetulnya kan? Maka sudah. Nggak apa-apa dah. Ngalong lagi nggak apa-apa. Malam saya masuk ke masjid. Ya. Semua seragam, apa kebutuhan kerja segala macam saya bawa ke masjid. Mandi di masjid, sholat subuh di masjid, segala macam persiapan tilawah, zikir pagi, berangkat ke kantor. Ya, memenuhi kewajiban karena ya nggak boleh juga. Maka walaupun kita lakukan ngalong, tidak sempurna, tidak full sebagaimana yang dicontohkan langsung oleh baginda Nabi SAW, insya Allah kita dapat pahala full itikaf insya Allah, Pak. Itulah hebatnya niat kita. Tapi kalau kita udah kalah niatnya, nggak dapat Pak. Nah itu. Jadi jangan pernah padamkan niat full Ramadan, full iktikaf dari hati kita. Jangan pernah padamkan. Karena kesempatan mendapatkan pahalanya tetap dapat. Dari mana? Allah ingin melihat usaha kita dulu. Kesungguhan kita itu dilihat dari usaha kita. Bahwa sebagai pegawai di Jasa Marga ada kewajiban datang berapa jam? 8 jam kerja pagi-pagi ya, dari jam 8 jam berapa? Jam 8 atau jam 7? Jam 8 sampai jam 4 pokoknya. Ya sudah, diupayakan minta izin atau gunakan hak cutinya dari 14 dikurangi menjadi 10, yang 4-nya kita tunjukkan kinerja kita dan segala macam. Masih nggak ini juga. Jangan padam, tetap di sini, jangan padam. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya pagi-pagi berangkat, tapi semua saya bawa dari masjid, saya mandi semua segala macam, nyuci, mau jalan di masjid, nggak apa-apa udah. Itu namanya orang sudah niat benar minimal sekali seumur hidup iktikaf. Ya Allah, hamba bisanya baru ini ya Allah. Engkau mah tahu ya Allah. Anggap hamba nggak main-main ya Allah. Nah, kita bilang sama Allah gitu. Kita berdoa di hari pertama kita masuk iktikaf, kita berdoa ya Allah. Hamba sudah berusaha dan Engkau Maha tahu ya Allah. Sebelum ini kejadian, Engkau sudah tahu ya Allah. Oleh karena itu maafkan kekurangan hamba ya Allah. Tetapi hamba tetap berniat, niatnya full iktikaf Ramadan tahun ini ya Allah. Itu kata para ulama, kita dapat pahala full iktikaf. Walaupun kita hanya ngalong malam ke masjid, habis itu keluar lagi iktikaf dan segala macam. Tapi kalau nggak diniatkan, kita nggak dapat pahala. Pahalanya dapat, tapi pahala ngalong doang, nggak dapat pahala iktikaf full. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, kenapa dari subuh sampai maghrib? Kenapa nggak dari maghrib sampai subuh? Pertanyaan ini walaupun beda objek, pernah ditanyakan orang kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau siapa tadi namanya? Pak Hardi itu bertanya tentang puasa, maka orang ini bertanya tentang wudhu, ya, sama Ali bin Abi Thalib. Orang wudhu itu kan dengan air. Semua anggota wudhu harus kena air wudhu. Sekarang bagaimana kalau orang sedang musafir? Ya, maka Nabi SAW mengatakan kalau musafir dia pakai alas kaki, pakai sepatu, wudhunya nggak perlu buka sepatu. Cukup diusapkan sisa airnya itu ke bagian atas sepatu. Ya, cukup bagian atas. Sudah sama dengan
mencuci kaki dalam keadaan musafir. Syaratnya ketika memasukkan kaki ke sepatu tersebut dalam keadaan suci, tidak ada najis, tidak apa. Begitu. Orang ini nanya sama Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kenapa yang diusap itu bagian atas sepatu? Kenapa nggak di bawah? Kan yang kotor bawah. Mirip-mirip kayak tadi. Ya. Kenapa nggak dari maghrib ke subuh? Kenapa dari subuh ke maghrib? Kan yang kotor bawah. Kenapa nggak diusap yang bawah supaya kotornya hilang? Kenapa yang bersih di atas yang diusap? Apa jawaban Sayyidina Ali? Ini jawaban saya juga. Jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau anna ad-dina bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri kuffaihi. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, wallahi demi Allah, kalaulah aturan ibadah dalam agama Islam yang mulia ini landasannya adalah akal pikiran, maka tentu mengusap dan membersihkan bagian bawah sepatu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Tetapi mataku nih, melihat sendiri yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW yang mulia, beliau ngusapnya atas. Maka cukup bagi saya, nggak usah mikir-mikir, ya karena Rasulullah atas, ya sudah usap atas juga. Begitu jawabannya. Kenapa? Karena ini masalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat, zakat, puasa, haji, wudhu, tayamum, sholat, puasa mulai dari subuh sampai maghrib, itu perintah. Bagaimana perintahnya? Itu yang kita lakukan. Kenapa nggak dibalik? Karena Nabi nggak balik. Kenapa nggak begitu? Karena Nabi nggak begitu. Kenapa begini? Karena Nabi begini. Jawaban simpelnya seperti itu. Adapun hikmahnya boleh kita bahas. Hikmahnya apa? Kenapa nggak dari maghrib? Kan enak kalau dari maghrib tidur aja, habis itu langsung. Itu hikmahnya boleh bicarakan. Nah kalau hikmah panjang lagi dan nambah sampai jam 2 nih mungkin kita. Sampai jam 2. Yang wah repot ini kita mau kerja. Ya. Secara singkat, hikmah itu boleh dicari. Tetapi hukum ibadah, hukum fikih dalam ibadah, apa adanya. Apa wahyunya, apa contohnya. Allah memerintahkan, tetaplah berpuasa, tetaplah makan dan minum, kulu washrabu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Maka tetaplah makan dan minum, bolehlah kalian sahur, kalian qiyamul lail, tahajud dan segala macam, sampai jelas bagi kalian mana benang putih, mana benang hitam dari waktu fajar. Maksudnya sampai datangnya waktu subuh. 4:41 ya sekarang. Sebelum 4:41 maka kalian boleh makan, kalian boleh minum, kalian boleh melakukan hal-hal yang batal kalau puasa, itu boleh. Jadi memang mulainya subuh. Kan enakan maghrib sebenarnya ya. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kita ngebayanginnya kan Ramadan itu kita kerja siang nih, kerja kemudian ngantuk, capek, lapar. Kalau malam kan enak tuh tidur. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Pernah nggak nyobain? Kita nyobain aja sebenarnya membuktikan. Pokoknya saya mulai puasa maghrib nih, saya nggak ngapain, nggak makan, nggak minum apa segala macam sampai subuh. Ya, coba rasain. Enakan mana dengan kayak begini nih sekarang? Ada nggak yang pernah nyoba kayak gitu? Belum ada juga kan? Kenapa? Karena nggak nyaman, Pak. Nggak nyaman. Iya. Maghrib mulai kita. Nawaitu saumal maghrib. Oh iya, gitu umpama gitu kan. Terus nggak makan, nggak minum. Ya, padahal malam itu ada Piala Eropa. Waduh, enak makan kacang Piala Eropa. Puasa, nggak enak. Gitu kan. Walaupun habis itu tidur. Kayaknya doang yang enak, nggak nyaman. Gitu. Itu salah satu hikmah. Namanya hikmah, orang bisa berbeda pendapat. Oh, bagi saya enak. Ya namanya hikmah, biarin aja, nggak apa-apa. Bagi dia enak, bagi enggak. Tapi hukum puasa tetap dari subuh sampai maghrib. Karena dia adalah ibadah mahdhah yang sudah ditentukan hukum, waktu, dan aturan-aturannya. Gitu Pak ya. Baik, mungkin sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca tasbih kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alaf minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.